Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahim dan berbagi kepada saudara-saudara kita dari Yayasan Pesantren Yatim Mambaul Khairat. Ya. Baik, ilmu hanya masuk kalau kita bahagia. Tolong di majelis ini jangan ada yang sedih. Bagaimana agar bahagia? Silahkan tersenyum. Bismillah. Pada kesempatan hari ini sambil menunggu waktunya kita akan membahas mengenai rezeki. Ya. Salah satu yang menyita perhatian kita sampai orang sekolah jauh-jauh ke luar negeri, salah satunya bagaimana ya dia bisa mendapatkan bagian atau bagaimana menjemput rizki. Ya. Karena apa? Ya, ada yang sekolah ke luar negeri bertahun-tahun, ada yang banyak hal. Kalau dari kalangan tradisional ada yang puasa 40 hari, 40 malam, ada yang membaca sholawat, macam-macam. Semuanya ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang kita mulai dulu. Rizki itu apa? Kita rata-rata memandang atau memahami rizki itu hanya apa? Duit. Apalagi tanah, mobil, rumah, apalagi logam mulia, dan lain-lainnya. Menurut para ulama, yang namanya rizki itu bukan hanya yang berbentuk benda atau harta. Seluruh rahmat Allah yang bisa kita manfaatkan itu rizki. Saya ulangi, semua rahmat Allah yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita di dunia apalagi sampai akhirat itu rizki. Ya. Kemudian apa itu rahmat? Rahmat itu pemberian Allah yang diikuti penjagaan Allah. Dalam bahasa Arab disebut a'ta wal hufat. Diberi sesuatu, kemudian Allah menjaga pemberian itu, kita tetap baik, itu rahmat. Kalau ada orang terima duit 10 juta, uang 10 juta itu membuat dia tetap ya taat kepada Allah, tidak mendekati bahkan berbuat maksiat, maka uang itu rahmat. Kalau ada orang punya mobil, begitu dapat mobil, dia gunakan mobil itu untuk taat kepada Allah, datang ke pengajian, membantu orang lain, maka itu mobil rahmat. Kalau dia punya villa, villa itu digunakan untuk berzikir, menyebut nama Allah, menjamu tamu, menjamu anak yatim, maka villa itu adalah villa yang rahmat. Tapi sebaliknya, dapat uang, dapat rizki, dapat fasilitas, malah mengantar dia kepada maksiat kepada Allah, itu bukan rahmat, itu identik dengan laknat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, rizki dalam Al-Quran semua diulang-ulang kalimatnya, Allahu yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab. Allah itu memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jadi kalau kita dengan duit hitung-hitungan, Allah kalau ngasih nggak hitung-hitungan. Ya. Maka kita mengenal sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Bismillah. Ar-Rahman itu apa? Siapapun makhluknya yang bernama manusia, asal dihidupkan oleh Allah, dikasih rizkinya. Dia menjadi beriman atau tidak beriman, taat atau maksiat, kalau Allah mau ngasih rizki, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya ada orang solehnya minta ampun, soleh, udah soleh minta ampun lagi itu ya. Sholat tepat waktu, kalau ada kotak infak ya ngasih, bukan pura-pura ngantuk ya. Sebagian ada kan kalau ada kotak infak itu, ada yang pura-pura ngantuk, ada yang pencitraan, gak bawa duit kemudian tari saman ya. Nah, ini seluruh amal soleh dikerjakan, kemudian dia tidak dapat duit, bahkan miskin, maka itu tidak identik ya bahwa dia itu tidak soleh, karena Allah tidak mau ngasih saja. Karena rumus rizki dalam Al-Quran semuanya sama.
Allah memberi rizki kepada yang dikehendaki tanpa perhitungan. Allahu yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab. Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Tetapi 10 orang terkaya itu mayoritas bukan Islam. Karena apa? Allah Ar-Rahman, memberi rizki kepada yang dikehendaki. Baik, mari kita lanjutkan. Di dalam Al-Quran, menurut para ulama, dikelompokkan ya, sumber atau pintu-pintu rizki itu ada 8. Ada berapa? 8. Ada berapa, Dek? 8. Seperti juga pintu surga ada 8, maka pintu rizki ada 8. Oke. Pintu rizki yang pertama ya, tertulis atau terfirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 6. Ini biasa diingatkan oleh para mubalik, para guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Tidaklah ya hewan melata. Melata itu bahasa Jawanya, ada orang Jawa di sini uget-uget. Pokoknya kalau dia ada di bumi bergerak begini, ya, bergerak melata, ya, maka pasti ada rizkinya. Jadi siapapun, baik manusia, hewan, kalau dia masih bergerak, dapat rizki.